Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari, saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana Tuhan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Lembahku turuni, bukit nan tinggi ku daki. Aduhai, tak kunjung jumpa. Mengapa hilang, tak tentu rimba. Laut hempaskan ku padanya. Kisah ini datang dari sobat kembara yang bernama Lina. Lina berdomisili di Surabaya. Dia menceritakan situasi pada waktu sekitar tahun 80-an. Waktu itu di Surabaya ketika tahun 80-an itu dia masih berumur sekitar 9 tahun. Nah, dia mencoba mengingat kembali cerita dari keluarganya dan dari ibunya juga dari bapaknya bahwa dia pernah mengalami kejadian, dia pernah terpleset dan masuk ke dalam sumur kemudian diselamatkan oleh sosok gaib gitu loh. Awalnya ketika tahun 70-an itu orang tua Lina ini pindah ke satu daerah di pinggiran Surabaya yang pada waktu itu masih hutan lebat dan belum ada rumah sama sekali. Nah, karena di sana itu banyak tanah yang murah, banyak properti yang murah, maka orang tua Lina memutuskan untuk membeli rumah di daerah sana. Seringkali ketika pulang kerja, waktu itu Bapak Lina pulang kerja mengendarai sepeda angin untuk menuju ke rumah, beliau melewati rawa-rawa dan pohon yang besar. Nah, seringkali beliau itu bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Kadang bapaknya Lina ini ketika pulang malam hari bertemu dengan sosok perempuan yang sedang bergelantungan di atas pohon sambil ketawa cekikian seperti itu. Nah, pada masa-masa itu memang di daerah pinggiran Surabaya ini memang masih banyak hutan-hutan kecil dan rawa-rawa. Nah, kemudian ada satu kejadian di mana rumah Lina ini di belakangnya adalah sawah yang lebar dan jarak rumah yang lain ini masih berjauhan. Jadi di dalam satu kampung itu hanya ada 5 rumah pada waktu itu. Lina bercerita ketika dia usia 9 tahun itu dia masih belum punya teman. Jadi dia hanya main di dalam rumah aja. Dan ketika malam hari jam 7 malam ini kampung sudah mulai sepi. Dan jalan masih juga rusak. Nah, pada satu kali itu sekitar menjelang maghrib, Lina ini bertemu dengan gerombolan anak-anak seusianya yang laki-laki dan perempuan mengajak Lina untuk jalan-jalan. Nah, awalnya Lina tidak menaruh kecurigaan pada teman-temannya ini karena dianggapnya teman sebayanya. Ketika itu Lina memutuskan main bersama teman-temannya, diajak ke sebuah lapangan yang besar gitu. Kemudian mereka saling main dan lain-lain. Lina sadar pada saat salah satu temannya mengambil bola kecil itu, dia lihat tangannya ini ukurannya panjang dan ada kuku yang tajam di ujung-ujungnya. Dari situ Lina ngelihat, loh, kok temanku aneh, karena fisiknya seperti itu, jari-jarinya panjang dan keluar kukunya. Begitu dilihat wajahnya, ini wajahnya seperti matanya ketarik ke atas dan hidungnya kebalik dan ada seperti gigi yang menjulang keluar ke atas gitu. Dari situ Lina kaget, loh, kok temanku seperti ini?
Terus dilihat lagi ke arah teman yang lainnya, ternyata wajahnya juga aneh. Ada perempuan yang dengan rambut yang keriting, yang lebar gitu, terus matanya merah dan mulut yang menganga ke samping gitu. Nah, dari situ Lina kemudian lari menuju ke rumahnya. Dia nangis ke ibunya. Dia cerita kalau dia baru aja diajak main dengan teman-teman yang fisiknya itu nggak seperti biasa. Dari situ ibunya kemudian menganggap bahwa Lina ini baru aja diajak main oleh mungkin sekumpulan jin yang tinggal di situ. Nah, dari sejak itu ibunya melarang Lina untuk main menjelang maghrib, karena seringkali di daerah situ masih terdapat keganjilan-keganjilan seperti penampakan-penampakan yang aneh dan lain-lain. Nah, pada sore itu ketika bapak Lina ini belum pulang dari tempatnya bekerja, ibunya Lina ini mencari keberadaan Lina. Lina dicari kemana-mana kok nggak kelihatan anak ini. Ibunya kepikiran, apa mungkin anak ini main di luar gitu kan. Begitu dicari keluar, memang nggak ada aktivitas apapun di luar. Nggak ada aktivitas anak kecil atau apapun di situ. Ketika ibunya kembali ke dalam, ibunya curiga. Jangan-jangan anak ini main di area belakang. Jadi di area belakang rumah itu ada sepetak tanah kecil yang menghadap ke sawah, dan itu ada sumur tua di situ. Seringkali beberapa kali ibunya itu menemui Lina mainan di sekitar situ. Nah, ibunya awalnya nggak berpikir kalau Lina ini ada di sekitar situ. Tapi ketika ada perasaan seorang ibu ini coba mendekati sumur tua ini. Begitu didekati, ternyata dilihatnya Lina ini ada di dalam sumur. Dia sedang duduk, dan kebetulan air sumur ini nggak terlalu dalam, hanya seukuran dada Lina pada waktu itu. Karena pada waktu itu musim kemarau dan air tidak terlalu tinggi, air sumur. Dilihat dari atas itu, ibunya melihat persis Lina di bawah dasar sumur. Itu seperti sedang melakukan aktivitas dengan seseorang gitu. Dari situ ibunya njerit, Lina, ya Allah nak, begitu. Itu Lina noleh ke atas. Lina hanya melambaikan tangan pada ibunya seolah nggak terjadi apa-apa. Seolah Lina ini nggak ngerasa kalau dia lagi ada di dasar sumur. Dari situ kemudian ibunya lari memanggil tetangganya yang dekat situ. Dipanggilnya, Pak, tolong Pak, anak saya Pak, tolong Pak, gitu. Jadi tetangganya keluar menuju ke rumahnya Lina pada waktu itu. Dan ketika ngelihat Lina ada di bawah, nah, bapak-bapak yang ada di situ juga bingung gimana nih caranya supaya turun ke bawah gitu. Nah, mulai banyak orang yang berdatangan, umumnya laki-laki gitu, dan ibu-ibu kemudian menyusul di belakang. Nah, mulailah banyak orang yang ada di sumur itu, dan gak lama kemudian bapak Lina ini datang. Beliau juga kaget dengan situasi pada waktu itu. Begitu bapaknya Lina mendekati sumur, dan beberapa warga ini ngambil seperti tali tampar untuk diulurkan ke bawah, dan mulailah bapaknya Lina ini turun ke bawah untuk ngambil anaknya, dan ibunya Lina masih ada di belakang kerumunan orang-orang ini. Nah, ketika ibunya Lina panik ini, ibunya Lina melihat ada sosok hitam besar gitu. Dia seperti gendong Lina, di samping tangan kanan itu seperti gendong, orangnya tinggi besar gitu, keluar dari sumur melangkahkan kakinya gitu, dan melewati kerumunan orang-orang ini keluar menuju keluar rumah. Nah, ibunya Lina yang pada waktu itu antara kaget juga lega. Akhirnya ada yang membawa Lina, ada yang membawa anaknya keluar. Nah, kemudian ibunya Lina ini coba mengikuti sosok ini yang bawa anaknya ini tadi. Diikutilah. Pak, antara bingung dan mau nanya juga bingung karena sosoknya hitam gitu. Duh, Pak, anak saya mau dibawa kemana? Jadi sosok hitam ini masuk ke semak-semak yang pepohonan pisang waktu itu di situ. Nah, begitu ibunya Lina masuk, ada satu tetangga ini yang manggil, Bu. Ketika ibunya noleh, loh, sampai ini mau kemana? Kok mau ke sana? Anaknya itu loh, barusan diangkat sama bapaknya. Dari situ ibunya Lina kaget. Begitu kembali ke rumah, ternyata Lina baru aja diangkat sama bapaknya. Dari situ loh, yang tadi dibawa sama
sosok besar hitam itu siapa, Pak? Loh ya nggak tahu. Wong ini Lina baru aja diangkat gitu kan. Nah, dari situ mulailah warga bergunjing bahwa tadi yang bawa sosok Lina ini adalah Gundurwo, tapi nggak tahu yang dibawa ini apakah benar fisiknya Lina atau kembarannya, nggak ada yang tahu. Nah, hari pun berlalu, ketika Lina beranjak dewasa, dia menginjak umur 13 tahun, ada saudara bapaknya dari desa datang ke Surabaya untuk kerja di Surabaya di sebuah pabrik kayu yang dekat situ, dan rencana tinggal untuk sementara waktu di situ sambil menunggu dapat kontrakan gitu. Jadi aktivitas Pak Dinya Lina ini dari rumah Lina ke tempat kerja situ. Dia nginep di situ, dan karena rumahnya tidak terlalu besar, jadi Pak Dinya ini seringkali tidur di luar rumah. Di situ ada semacam dipan bambu yang ada di luar, biasanya untuk orang-orang duduk-duduk di luar. Nah, setiap malam Mbak Dinya tidur di situ hanya menggunakan sarung dan bantal seadanya. Setiap malam di situ. Nah, aktivitas setiap malam ketika pulang kerja, ketika kampung sudah mulai sepi, Mbak Dinya Lina ini tidur di atas dipan bambu ini tadi dengan pakai bantal seadanya itu. Pada saat tidur, dia itu ngerasa seperti ada tangan dengan ukuran panjang-panjang yang masuk ke kepalanya, seperti ngangkat. Jadi benar-benar kerasa kalau ada tangan, tapi tangan ini ukurannya nggak biasa, panjang-panjang gitu. Kepala Pak Dinya Lina ini seperti diangkat, terus kemudian dijatuhkan kembali, diangkat, dijatuhkan kembali. Hal itu terjadi berulang-ulang. Tapi awalnya Pak Dinya Lina ini nggak terlalu menganggap ini hal yang serius. Dipikirnya ada orang yang iseng, atau mungkin bapaknya Lina atau siapa gitu. Nah, di beberapa malam kemudian Pak Dinya Lina ini mulai curiga. Jangan-jangan yang sering kali jahilin aku ini bukan manusia. Nah, pada satu malam ketika Pak Dinya Lina tidur di situ, tangan ini mulai masuk lagi ke kepala dengan ukuran yang besar-besar dan kerasa banget ada bulu-bulu halus gitu. Diangkat kepalanya. Ketika diangkat kemudian dijatuhkan lagi, dari situlah Pak Dinya Lina ini matanya coba terbuka dan ngelihat di atas itu ada kepala yang besar hitam, mata yang bulat merah gitu, dengan gigi taring yang menjulang gitu, dan itu dilihat persis, ada sosok besar. Lari kemudian Pak Dinya ini lari masuk ke dalam, bangunin bapaknya Lina dan ibunya. Kemudian di rumah ini heboh, dan dia cerita Pak Dinya bahwa baru aja ada sosok hitam besar yang buat mainan kepalanya gitu. Nah, dari situ kemudian orang-orang kampung ini juga mulai dengar tentang sosok hitam ini tadi, dan ada salah satu orang yang dituakan di situ, yang di zaman-zaman itu orang masih percaya dengan orang-orang pintar gitu. Nah, orang pintar ini sebut saja namanya Pak Jito. Pak Jito berkata kalau memang kamu dibuat mainan seperti itu, sekalian aja kamu bikin ritual. Kamu bikin supaya nggak diganggu. Dia itu minta sesajen. Loh, emang gimana caranya Pak Jito? Gampang. Jadi Pak Jito bilang, nanti malam selanjutnya kamu beli di pasar burung. Kamu beli burung gagak, nanti kamu bikin seperti sate, tapi kamu tusuk dengan semacam padi yang sudah mulai mengering itu. Kamu tusuk dengan itu dan kamu sambil bakar-bakar gitu. Kamu bikin sate gagak itu. Kalau dia berkenan, dia akan makan sate yang kamu bakar itu tadi, dan kamu nanti nggak akan diganggu lagi. Akhirnya diikutin lah perintah Pak Jito ini. Sore itu sepulang dari kerjanya, Pak Dinya Lina ini mulai beli burung gagak dan kemudian disembelih seperti biasa dan dibuat seperti sate. Di tengah malam itu dia sendirian di tengah kampung yang sepi itu, dia siapkan arang dan dia siapkan pembakaran, dia bikin seperti sate, dia bakar gitu. Nggak lama kemudian tiba-tiba seperti ada suara orang yang jalan tapi dengan ukuran yang besar. Dang,
awalnya belum curiga, sambil tetap kipas karena sudah dipeseni oleh Pak Cito tadi bahwa kalau ada kejadian apa-apa, nggak usah lari, nggak usah kaget. Sudah kamu biasa aja, tanggapi biasa aja. Akhirnya Pak Dinyalina tetap ngipas sate itu tadi, dan asapnya sudah menyebar kemana-mana, dan sosok tinggi besar ini mulai datang, dak. Nah, pada saat kipas-kipas tiba-tiba ada suara, jaluk nih, suara yang besar gitu, yang serak gitu. Nah, pada saat itu Pak Dinyalina kaget, melemparkan kipasnya, kemudian seperti nyari arah suara itu tadi, dan ketika Pak Dinyalina ini noleh nyari arah suara, dan nggak ada yang dilihat, tiba-tiba dilihat sate yang tadi dibakar ini sudah nggak ada. Sudah lenyap, sudah hilang. Dan pada saat itu, seperti orang kebingungan Pak Dinya, terus seperti yang dipesankan oleh Pak Cito, ketika nanti satenya hilang, kamu bilang, kamu minta sesuatu. Nah, pada saat itu Pak Dinyalina minta, ojo lali lo yo, ganten nono gitu. Jangan lupa saya diganti sesuatu gitu. Nah, tiba-tiba di atas dipan bambu tadi itu jatuh seperti, kalau orang Jawa bilang itu tetel. Jadi seperti ketan yang dimasak kenyal gitu. Jadi ada 3 buah tetel ketan yang ada di situ. Tiba-tiba jatuh dari atas, dan kaget Pak Dinyalina. Duh, wah, tahu gini aku minta uang. Tahu gini aku minta sesuatu, jangan kayak gini gitu. Nah, kejadian itu akhirnya diceritakan ke teman-teman kerjanya. Jadi Pak Dinyalina ketika berangkat kerja diceritakan kronologisnya kalau dia melakukan ritual bakar sate gagak. Dan akhirnya keluar sosok ini, ketika sate gagak diambil oleh sosok hitam ini, dia minta sesuatu, akhirnya dikasih. Nah, Pak Dinyalina cerita, seandainya aku minta uang, mungkin aku dikasih gitu. Nah, teman-teman yang ada di pekerjaannya ini awalnya nggak percaya, tapi karena penasaran dan ingin mencoba sensasi itu, akhirnya coba direncanakan ritualnya lagi. Ayo kita coba lagi yuk besok malam gitu. Akhirnya Pak Dinyalina dan teman-temannya ini nyoba. Di malam, beberapa hari setelah malam kejadian itu, mereka beli burung gagak di pasar burung. Nah, di tengah malam disembelihlah gagak itu tadi, dan dilakukanlah ritual semacam itu tadi. Disiapkan pembakaran. Ada 3 orang yang ada di situ, termasuk Pak Dinyalina. Dia siapkan pembakaran dan mulailah membakar sate gagak ini. Hampir 10 menit menjelang, ada suara langkah kaki yang besar muncul dari kejauhan. Dek. Terus beberapa orang ini agak kaget, terus bilang, jangan lari, tetap di sini. Jadi mereka tetap membakar satenya. Nggak lama kemudian suara ini muncul lagi. Jaluk oleh. Jadi suara yang besar gitu. Nah, tiba-tiba teman dari Pak Dinyalina ini kaget. Karena Pak Dinyalina sudah mengalami kejadian ini, dia biasa aja. Hanya menoleh ke belakang, dan ketika semua menoleh ke arah belakang itu, dilihatnya ada sosok besar, tinggi besar, dengan mata merah yang bulat gitu. Dengan mulut yang menganga, ada taring yang menjulang keluar gitu. Jadi dia jalan dak gitu. Nah, yang satu teman ini lari ke birit-birit, dan tinggal Pak Dinyalina dan 1 orang temannya lagi. Ketika dilihat ke depan lagi, ini sate sudah lenyap. Nah, saat itu Pak Dinyalina nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia minta, aku njaluk duit lo yo, ganten ono duit lo yo sateku gitu. Nah, dari situ ketika Pak Dinyalina bilang seperti itu, tiba-tiba jatuh seperti benda yang jatuh dari atas, di atas dipan, gitu. Dilihatnya ada 1 ikat uang yang dilihat di situ. Loh, ini beneran uang. Begitu didekatin, ini bener-bener dilihatnya uang gitu loh. Nah, dari situ antara percaya nggak percaya, ayo. Kemudian disimpan, dan aktivitas itu selesai. Besok paginya mereka sudah mulai gembira kan, mulai senang. Wah, bener-bener kita dapat uang. Iya. Jadi mulailah, ayo kita hitung yuk berapa kira-kira 1 ikat. Begitu dihitung, begitu dibuka, ternyata ini berubah menjadi daun-daun kering yang diikat dengan bekas rumput yang sudah mengering gitu.
Jadi begitu mereka lihat ini kaget. Loh, padahal kita kemarin lihat ini uang benar-benar. Iya, benar-benar uang. Nah, dari situlah bapaknya Lina yang mengetahui hal ini akhirnya bilang, udahlah, kenapa kalian itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Kalaupun makhluk hitam ini, yang kita sebut genderuwo ini, benar-benar ngasih uang atau kekayaan seperti yang kalian maksud, mungkin itu nggak bertahan lama dan kalian pasti akan diminta yang lebih banyak dari yang dikasih, dari yang diminta oleh mereka gitu. Nah, dari situ pengalaman yang dialami oleh Pak Denya Lina, juga Lina ini masih diingat sampai sekarang. Dan sampai hari ini ketika pemukiman ini mulai padat di pinggiran kota Surabaya ini, rumah yang ditempatin Lina ini sudah mulai padat, dan sampai hari ini sosok genderuwo ini masih sering kali menampakkan dirinya. Dan sumur di belakang ini masih ada seperti awal ketika tahun 80-an sampai sekarang masih digunakan, hanya ditambahkan mesin sanyo. Dan sering kali ketika ada teman-teman Lina yang menginap di situ, yang kadang main sampai malam dan nggak sengaja ke toilet, kadang melihat sosok besar ada di atas sumur sambil berdiri gitu. Nah, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Lina agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Perjalanan mencari intan pujaan, aduhai di mana Tuhan, mengapa pergi tanpa pamitan? Lembah ku turuni, bukit nan tinggi ku daki, aduhai tak kunjung jumpa, mengapa hilang tak tentu rimba. Laut hempaskan ku padanya, bintang tunjukkan arah. Oh angin, bisikanlah mana dia. Hati cemas bimbang, harapan timbul tenggelam. Aduhai permata hati, mungkinkah kelak bersua